Bab berpesan dan mendoakan ketika hendak pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sulaiman Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu qala Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Sulaiman Malik bin Al-Huwairith, kata Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, sahabat, aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kami, di sini kami berarti beliau, karena di depannya ada lafaz wa nahnu syababatun mutaqaribuna, menjelaskan beliau bersama sahabat-sahabatnya. Kami datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu syababatun mutaqaribuna, sedangkan pada saat itu kami merupakan beberapa pemuda ya, yang seusia, mutaqaribun. Kami beberapa orang pemuda yang seumuran, seusia. Bukan seusia dengan Rasulullah, maksudnya beliau yang tadi Malik bin Al-Huwairith ini bersama teman-temannya itu sebaya lah. Saya nih bareng sama teman-teman sebaya saya datang ke Rasulullah gitu, kalau bahasa kita, bahasa bebasnya. Fa aqamna indahu 20 lailatan, maka kami mondok di Rasulullah selama 20 malam, 20 hari. Jadi ada sahabat-sahabat yang mondok di Rasulullah, di mana? Di depan rumah Rasul. Itu ada namanya suffah. Kalau sekarang lantainya ditinggikan 1 jengkal, kemudian di pagar 1 jengkal ke atas, berarti 2 jengkal kira-kira. Ya bisa kita ke situ. Banyak kok ditempati untuk orang zikir, menunggu waktu sholat. Itu tempatnya ahlus suffah, ribat, tempat perjuangan. Dan berjalan menuju tempat ilmu, menuju sumber ilmu, pada hal ini adalah Rasulullah, dalam hal ini adalah Rasulullah. Kalau sekarang adalah al-ulama warasatul anbiya, para ulama merupakan pewaris para nabi. Jadi mencari ilmu seperti inilah caranya para sahabat juga. Sampai mereka ada yang nginep kok, 20 malam, 20 hari mereka nginep, mondok lah istilahnya. Nah kalau kita nggak perlu seperti itu, masih ada pulangnya, tapi kok nggak mau datang gitu, sayang sekali. Padahal mereka ini orang Madinah, tapi ingin dekat dengan sumber ilmu. Sampai mereka berdiam diri di dekat Masjid Nabawi. Jadi buat tenda, dulu bikinnya tenda bentuknya suffah itu, di samping Rasulullah, di depan rumah Rasulullah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan, dan Rasulullah itu merupakan sosok yang penyayang dan sangat perhatian. Rasulullah itu penyayang dan perhatian. Maka sebagai guru juga harus penyayang dan perhatian kepada murid-murid. Terlebih murid kepada guru, ya tentu itu lebih pantas. Guru kepada murid juga selayaknya menyayangi dan perhatian. Jangan sampai guru selalu menyayangi dan perhatian, tapi murid tidak ada perhatiannya kepada guru. Fadhanna anna qad istaqana ahlana, pada saat itu Rasulullah menyangka kami ini sedang ishtaqna, mushtaqun, mushtaq itu rindu. Rasulullah menyangka, merasakan bahwa kami ini karena sudah 20 malam tinggal di situ, 20 hari di majelisnya Rasulullah gitu kan, mondoklah kepada Rasulullah, pesantren. Padahal rumah mereka dekat, masih di Madinah. Rasulullah menyangka bahwa kami ini sudah rindu kumpul dengan keluarga kami. Ngelihat gelagat kayaknya aduh segara retek gitunya, bujur teh asakaran. Fas'alana amman tarakna min ahlina, maka Rasulullah kemudian bertanya kepada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan di rumah, orang tua kah, apakah gitu. Fa akhbarnahu, maka kami kemudian
menceritakanlah, menginformasikan kepada beliau bahwasannya ada keluarga yang kami tinggalkan di rumah. Demikian cerita, mungkin rindu, kangen gitu kan. Faqala, maka Rasulullah berkata, irji'u ila ahlikum faqimu fihim. Kalau gitu, kembalilah kalian pulang kepada keluarga kalian. Faqimu fihim, dan tegakkanlah salat di antara mereka. Wa'allimuhum, dan ajarkanlah kepada mereka ilmu yang telah kalian dapatkan di sini. Ajarkan kepada mereka. Wa muruhum, dan perintahkan mereka untuk melakukan salat. Wa sallu salatan kadza fi hini kadza wa sallu kadza fi hini kadza. Dan lakukanlah oleh kalian salat ini di waktu demikian. Salat ini di waktu demikian. Jadi Rasul pada saat itu menjelaskan waktu-waktunya salat. Waktu subuh dari waktu ini sampai akhirnya waktu ini. Kemudian zuhur dari mulai tergelincirnya matahari sampai demikian. Terus dikasih tahu oleh Rasulullah waktu-waktu sholat. Enggak pakai jam. Jadi kalau sekarang yang suka nuduh bid'ah, tapi sholatnya, menentukan sholatnya pakai jam, itu juga bid'ah. Kalau kata mereka itu kan urusan dunia. Mana ada sholat urusan dunia? Sholat itu kan ibadah. Kan kata mereka yang tidak boleh pakai bid'ah itu urusan ibadah kan. Nah, sholat ibadah apa bukan? Ibadah. Mengetahui waktu sholat itu merupakan syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu mengetahui masuknya waktu sholat, dan ini merupakan ibadah. Nah, sekarang kalau mengetahui waktu sholatnya pakai jam digital, jam tangan, kayak pakai ponsel, kayak apalagi pakai alarm ponsel, nggak ada zaman Rasulullah. Artinya itu juga bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Kalau kita ngerti bid'ah hasanah, lah mereka nyebutnya apa coba? Sedangkan ini urusannya dengan urusan ibadah. Tuh, kalau memang nggak mau pakai bid'ah, coba pakai jam istiwa, pakai bayang-bayang matahari, sok ya. Seperti Kiai Idris Kempek, beliau ketika mukim di Mekah, sudah pulang ke Indonesia, jam tangannya tuh dua, kanan kiri. Satu jam umum gitu, satu jam istiwa. Makanya kalau di Cirebon sampai sekarang juga masih dipakai. Jadi dibikin kayak tugu seukuran setinggi kita, kemudian dibuat dari kuningan, setengah lingkaran, tengah-tengahnya ada paku gitu, kayak paku jarum gitu lah istilahnya, dan ada garis-garisnya, garis-garis lintang gitu. Itu nanti dijadikan sebagai patokan per 3 hari. Jadi di masjid itu akan ada 2 jam, jam nasional waktu Indonesia Barat dengan jam istiwa, yang setiap 3 hari akan dirubah oleh marbot, disesuaikan dengan bayang-bayang matahari itu. Makanya kadang mungkin kalau di televisi sudah adzan, di sana belum, karena masih menggunakan jam istiwa manual. Mereka menggunakan cara seperti itu di Gunung Jati, di Babakan, masih pakai cara seperti itu. Banyak di Cirebon karena daerah pesantren. Makanya kalau nanti ke Masjid Gunung Jati jangan kaget, ini jam kok ada 2. Dulu pernah ada yang dibawa ke sana kan nanya, ini jam kok ada 2 dan beda katanya gitu. Ini jam istiwa kata saya, ini khusus untuk menetapkan waktu sholat, bukan pakai jam WEB ini, tapi jam istiwa ini, jam lokal itu loh, jam lokal untuk penetapan waktu sholat. Per 3 hari atau per 4 hari pasti akan dirubah. Irji'u ila ahlikum faqimu fihim wa'allimuhum wa muruhum wa sallu salata kadza fi haini kadza wa sallu kadza fi haini kadza fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Maka jika kalian hendak melakukan salat, hendaknya ada salah seorang di antara kalian yang melakukan adzan, kata Rasul. Artinya di sini Rasulullah mengajarkan pentingnya berwasiat tentang salat. Wal ya ummakum akbarukum, dan hendaknya yang paling tua di antara kalian yang menjadi imam. Ini kalau dalam hadis ini, tapi dalam hadis yang lain terperinci, ya, afsah hukum yang paling fasih,
a'lamukum, a'lamukum yang paling alim, paling fasih, kemudian paling alim, paling tua, dan paling lama mukimnya di tempat tersebut, berdomisili. Tapi kalau yang tua tidak lebih fasih, yang muda ada yang fasih, yang muda yang fasih. Begitu. Karena terkait dengan masalah makharijul huruf ketika mengucapkan rukun qauli. Dan diupayakan di antara itu pun yang paling alim, supaya ngerti tentang hukum-hukum sholat itu sendiri. Hadits ini menjelaskan bahwasannya dianjurkan kita berwasiat, nasihat, menasehati. Kalau kita ngumpul dengan keluarga, pas mau pada pulang nanti coba wasiat. Dan utamakan wasiat, yang paling utama itu sholat. Ke keluarga pokoknya, sholat awas jangan ditinggalkan ya. Sholat hati-hati, yang benerin sholat. Itu pokoknya sesibuk apapun, kotor sekotor apapun, sampai nggak ada salin, wayahnya sholat pokoknya mah. Itu. Tapi kalau sekiranya ada waktu masih bisa bebersih, ya bebersih dulu lah. Kalau sekiranya kita bisa salin ya salin dulu lah. Itu jangan memaksakan. Padahal bisa salin, bisa bebersih, tapi ternyata kita nggak mau. Kalau ternyata memang nggak bisa, ya sudah, lakukan sebisanya. Jangan tinggalkan sholat apapun yang terjadi. Walaupun sakit, jangan ninggalin sholat. Makanya bagi kita, kalau ada keluarga yang sedang koma, belum titik apabila di tanda seru, ya belum sampai tanda seru gitu, ayo masuk gitu. Kalau tanda seru kan malaikat sudah memerintahkan melebu dengan di alam barzakh, kubur. Ketika mereka seperti itu, kita yang sadar bisikan di setiap waktu sholat. Sholat zuhur, sallu sholatan gitu. Ya itu pun juga kalau orang itu memang ketika hidupnya, ketika sehatnya, ya menjaga sholatnya. Kalau orangnya ketika sehat nggak menjaga sholat, apalagi ketika seperti itu boro-boro. Tapi ya tetap kewajiban kita memberitahunya ada. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Imam Bukhari ada tambahan kalimat wasallu kama ra'aitumuni usolli, dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Ini penting sekali kalimat ini. Jadi dari dulu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sholat itu dipraktekkan oleh guru, dididik langsung dengan praktek. Selain materi fikihnya, tapi juga kita dididik dengan praktek. Jadi Rasul tidak pernah bilang sholatlah kalian seperti halnya kalian mendapatkan informasi diceritakan aku sholat. Tapi shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Artinya nanti kalau yang tidak pernah melihat Rasul akan melihat kepada orang yang pernah melihat Rasulullah sholat. Sampai-sampai Sayyidina Qasim itu tabi'in, putra dari sahabat Abdullah bin Umar, putra sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, namanya Sayyidina Qasim. Beliau itu sering kadang pergi berputar-putar di jalanan, di mana gitu mencari tempat di pinggiran jalan. Nanti kalau ada suatu tempat pinggir jalan gitu kosong, ya tanah kosong, tegalan, tiba-tiba beliau hamparkan burdahnya, kemudian sholat di situ. Nanti naik lagi kendaraannya, naik kuda kah, unta kah, keledai kah, pergi lagi cari tempat, cari tempat, terus berjalan menyusuri jalanan. Nanti ada di suatu tempat beliau diam lagi di situ, sehingga lakukan sholat lagi, bukan masjid. Padahal kan kita tahu sholat ini seringkali dijadikan sebagai hujjah oleh orang-orang Wahabi kan, ya lebih baik di Masjid Nabawi dong gitu kan. Itu kalau makanya jangan salah pilih travel umroh, jangan salah pilih travel umroh. Kalau yang membimbingnya adalah orang Wahabi atau orang-orang yang tidak kenal dengan syariat, maka seringkali kita ini dilarang untuk pergi ke tempat-tempat
yang bersejarah, tempat-tempat Rasulullah, bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh ke Masjid Jumu'ah, contoh ke Masjid Qiblatain, contoh juga ke Masjid Ijabah. Mereka melarang, ngapain katanya, sudah lebih utama di Masjid Nabawi dong gitu. Nah sekarang bagaimana dengan Sayyidina Qasim bin Abdullah bin Umar? Emang lebih pintar siapa, lebih ngerti siapa tentang syariat? Nah Sayyidina Qasim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, beliau sering mencari tempat-tempat di pinggiran jalan kemudian sholat di situ, bukan hanya di Masjid Nabawi. Ya beliau di Masjid Nabawi sudah biasa, orang situ, putra sahabat. Ketika ditanya, wahai Tuhan, kenapa Tuhan melakukan hal ini? Kata beliau, aku melihat ayahku melakukan hal seperti ini, dan ternyata ayahku pernah melihat Rasulullah sholat di tempat-tempat itu. Bukan masjid, tegalan, tanah kosong, pinggiran jalan, ternyata pernah dijadikan tempat sholatnya Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah sholat sunat dari itu gitu. Dan itu dicari, diburu oleh beliau, oleh para sahabat, oleh tabi'in, diburu oleh sahabat Abdullah bin Umar. Kemudian putranya melanjutkan perilaku tersebut. Bahkan ketika suatu hari Rasulullah pernah memutarkan kendaraannya, hewan tunggangannya di suatu tempat sebanyak 2 kali, sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Abbas itu melakukan hal yang sama. Ditanya, kenapa anda memutari tempat ini 2 kali? Dulu Rasulullah berputar di sini 2 kali. Sebegitunya cinta kepada Rasulullah. Ya. Jadi plek banget gitu, ingin benar-benar persis. Makanya kalau yang sekarang bilang ini bid'ah, harus mencontoh Rasul lain sebagainya. Ngomong cuma bahasa Arabnya ana akhi, antum akhi. You know. Tempo urusan duit 250. Sunnah yang bid'ah itu. Ya. Penting kita untuk terus mempelajari agama supaya tidak mudah lepas dari ajaran agama, karena justru agama itu disalah-salahkan oleh orang yang mabok agama. Namanya mabok gimana sih? Merasa benar padahal salah. Itu yang saya maksud. Jadi orang mabok agama itu merasa benar, merasa paling agamis padahal mabok. Karena orang mabok tuh merasa dirinya benar, selalu benar, yang lain salah. Satu lagi hadis, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala ista'dzantu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrati. Dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan umrah. Jadi ini adab nih ya, murid mau berangkat pergi jauh sebaiknya datang minta doa ke guru. Sahabat walaupun tua umurnya gitu kan, walaupun mertua, sahabat Umar itu mertua Rasul, sahabat Umar itu mertuanya Rasulullah, kan tadi ceritanya sudah Sayyidah Hafsah itu. Ketika mau berangkat umrah datang dulu, sowan, padahal punya kepentingan untuk diri pribadi. Nah ini sekarang beda, zaman sekarang mentang-mentang ada ponsel, ada apa-apa, punya kebutuhan, ada hal yang resmi gitulah istilahnya. Contoh mau ngundang ngaji, mengundang ngisi acara, gak mau datang, cuma mencukupkan diri lewat WhatsApp, lewat SMS. Ini tidak sopan sebetulnya. Apalagi dekat, apalagi yang dekat ini punya keinginan sowan enggak, datang enggak. Apalagi ini urusan ilmu. Kalau berpikir nggak usah diminta dong kalau begitu, ya usah. Kalau begitu nggak usah dikasih. Ya. Adab sekarang banyak orang kehilangan adab sekarang. Ingin orang alim mengisi pengajian contoh di tempatnya, dan dekat orang ini kepada orang alim tersebut, tidak mau datang, berarti orang itu tidak punya adab, tidak punya sopan santun. Dan memang sudah diprediksi oleh Rasulullah di akhir zaman umat Rasulullah akan berpaling, tidak memperhatikan ulama dan fuqaha, tidak peduli dan tidak punya adab kepada mereka.
Padahal perintah Rasulullah menghormati orang alim, menghormati ulama, warasatul anbiya, itu perintah Rasulullah. Ada hadisnya. Bukan ulama demo, bukan. Ya kalau urusan demo politik yang diulamakan, ulama yang benar yang ngaji tidak dipedulikan, ulama yang ngaji tidak dianggap seolah-olah, yang benar-benar mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu tidak dianggap. Tapi kalau yang urusan demo politik lain sebagainya diulamakan yang seperti itu. Sudah salah kaprah akhir zaman nih, kacau, banyak orang yang kacau pemikirannya. Sahabat Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan umrah, minta izin. Kalimatnya ista'dzantu. Padahal hak sahabat Umar untuk pergi umrah, ya kan? Tapi minta izin dulu ke Rasulullah. Minta izin dulu ke Rasulullah. Ini adab, ini adab. Jadi jangan mentang-mentang gitu tuh. Ini adab di mana sahabat Umar walaupun mertua tapi beliau muridnya Rasulullah gitu loh. Ketika mau pergi umrah minta izin, sampai minta izin, padahal hak sahabat Umar mau berangkat umrah kan, mau berangkat haji nggak usah minta izin karena tidak ada syarat. Minta izin kepada Rasulullah untuk melaksanakan haji dan umrah tidak ada syarat, tapi adabnya dipakai oleh sahabat Umar. Ini harus diterapkan dalam segala hal. Jadi jangan offset gitu loh. Hidup ini jangan tidak punya adab. Fa'adzina, maka kemudian Rasulullah mengizinkanku, waqala, dan bahkan Rasulullah berkata, la tansana ya ukhayya min du'aika, jangan kau lupakan aku di dalam doamu wahai saudaraku. Justru Rasulullah menunjukkan ketawaduannya. Rasul minta didoakan oleh sahabat Umar di dalam perjalanan umrohnya nanti, ya doakan aku, sertakan namaku di dalam doamu. Ini menunjukkan bolehnya kita minta doa kepada orang lain. Sekelas Nabi minta doa kepada sahabat, tapi Wahabi melarang umat datang ke ulama untuk minta doa. Kenapa? Katanya ngapain minta doa ke ulama, kayak nggak punya Tuhan aja. Mungkin orang Wahabi berpikir bahwa ulama mintanya bukan kepada Allah, mintanya mungkin kepada genderuwo. Ini mikirnya nggak waras yang begitu. Ulama itu yang lebih dekat, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah, paling takut akan murkaannya Allah, paling takut, itu ulama. Dan ulama yang dimaksud bukan berarti ular, kambing, ayam, sapi, ya, seperti tafsir dari Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Facebookiyah mungkin, ya, atau Al-Alim Al-Allamah Al-Demoiyah. Ulama lulusan demo kan begitu menafsirkannya. Datang kepada ulama meminta doa. Rasulullah SAW minta doa kepada sahabat. Lebih tawadu justru Rasulullah. Nah sekarang orang bukan Rasul, bukan apa, sombongnya, na'udzubillah, kabina-bina. Faqala kalimatan ma yasurruni anna li bihad dunya. Kemudian Rasulullah mengatakan sebuah kalimat yang itu membuat aku senang, seakan-akan mendapatkan seluruh isi dunia ini. Rasulullah mengatakan satu hal yang tidak diungkapkan oleh sahabat Umar, ya, tidak diungkapkan oleh sahabat Umar. Artinya mungkin hal yang pribadi, privasi, dan sangat-sangat rahasia mungkin. Dan ini sangat menyenangkan sahabat Umar. Kata sahabat Umar, Rasulullah saat itu kemudian mengungkapkan sebuah kalimat yang membuat aku sangat, kan gitu ya, apa namanya tuh, menggunakan reaksi yang sangat-sangat, gitu, menggambarkan sangat senangnya, sangat senang, seolah-olah aku telah mendapatkan seluruh isi dunia ini. Berarti apa tuh? Mungkin begini, mungkin itu. Wahai Umar, tenanglah, kau akan bersamaku di surga. Oh iya, luar biasa kan? Duh ya Allah, coba Rasulullah mengatakan itu kepada kita, walau hanya di dalam mimpi gitu ya, datang Rasulullah, wahai anakku, aku akan menolongmu nanti
untuk bersamaku di dalam surga. Masya Allah, bahagia banget ya. Ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah. Wa fi riwayatin qala, dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata, asyrikna ya ukhayya fi du'aika, sertakan namaku di dalam doamu wahai saudaraku. Hadis ini hadis yang hasan sahih. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa meminta doa kepada orang lain yang saleh itu dianjurkan, bahkan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.